Anak yang dua di luar negeri. Terus anak yang ketiga ada di Jakarta. Anak yang keempat ada di pokoknya tak kayak anak lima ya. Anak lima itu seorang bapak hidup sendiri, ditinggal ibunya meninggal dunia. Anak-anaknya yang kecil-kecil dulu disayangi, dimanja, takut sakit, takut apapun dari itu, takut anaknya itu sengsara sampai bapak sama ibu berjuang keras nyambut gawe apa carane anaknya itu semua terselamatkan. Terus di situ. Terus keduanya setelah ibunya meninggal dunia, anak-anaknya sudah pada gede-gede. Sebelum ibu meninggal dunia, anaknya gede-gede. Setelah anaknya besar-besar, anaknya pada mencolot ini. Semua seperti itu. Terus akhirnya orang tuanya hidup sendiri. Setelah orang tuanya hidup sendiri berduaan, suatu hari ibunya sakit. Setelah ibunya sakit, ibunya meninggal dunia hampir sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Terus setelah ibunya meninggal dunia, bapaknya kan sendirian. Ya Allah Jen, kamu tahu nggak? Bapaknya hidup sendiri. Lah hidup sendiri di rumah, dia tetap bekerja sendiri. Walaupun dapat uang dari anak-anaknya jelas ngasih, gak mungkin tidak. Terus walaupun anak-anaknya anaknya sudah itu tetap aja bapaknya hidup mandiri sendirian, masak sendiri, hidup sendiri, tetap berjualan. Ya apa yang dilakoninya dulu-dulu tanpa anak-anak tanpa ada anak-anaknya di sampingnya yang dulu kecil dibesarkan. Setelah itu akhirnya suatu hari bapaknya jatuh. Setelah bapaknya jatuh sampai meninggal dunia, itu dari kesendirian. Jadi banyak tetangga-tetangga yang ngasih untuk sarapan atau makan apa, karena orang laki-laki sendiri. Alhamdulillah bapaknya itu baik sekali sama tetangga kanan kiri. Jadi di desa itu kalau itu gampang sekali tetangga kanan kiri iba atau ngasih, itu biasa. Karena bukan tetangga kanan kiri adalah saudara. Jadi apapun sedih susahnya, nah ya sedih susahnya kan nolong soyo apa sebagai orang tua. Terus nggak ada anak jauh, terus anak jauh hidup sendiri gitu. Aku pengen nangis Jess, karena aku mengingatkan bapakku sendiri. Bapakku dulu di Lampung itu setelah ibuku meninggal dunia itu, bapakku itu sendirian, diambil anak nggak mau, terus diberi kasih uang berapapun habis, karena tidak ada bendahara di situ, sekretarisnya nggak ada. Jadi dari aku setiap 1 minggu bapak itu zaman dulu ya, bapak itu setiap minggu aku kirimi sekitar 500.000. Terus adikku nomor 2 setiap minggu memberikan sekitar 300. Adikku nomor 3 200-an. Nah setiap 1 minggu itu bapak itu mendapatkan uang 1 juta. 1 minggu 1 juta. Hidup sendiri. 1 juta kalau zaman sekarang itu kecil, kalau zaman dulu banyak. Banyak tahun piro itu. Aduh berapa tahun yang lalu, banyak. Ternyata bapak ternyata nggak bisa mengelola keuangan sendiri tanpa ada ibu gitu. Jadi ya wis pokoknya blonjo wis sakarep-karepe karo wong sing dipercaya. Dan apa wis pokoknya karena tidak ada rime untuk terus yang diajak rundingan, tidak ada komunikasi setiap malam, terus itu tidak ada. Walaupun suami istri itu sering bertengkar, gegeran terus, tapi kalau masih berdua itu insya Allah masih terpenuhi semuanya. Itu terus setelah bapaknya meninggal dunia dengan posisi sendiri, anaknya jauh semua. Terus kita sebagai anak bisa bermewah-mewah di sana, bercandaria bersama anak istri, suami, terus sama kemewahan. Namanya dia di kota semua jelas kemewahan yang ada. Terus yang sedih rumah sedih tanpa ada pendamping yang untuk menemani
cerita, kisah-kisah cerita tidak ada. Terus selalu mengeluh capeknya bagaimana, pingin kopi, ya apa harus buat sendiri. Terus ingin buat kopi lagi, ya apa harus menyuci apa yang kita pakai lagi. Danu tadi, baju pun juga begitu. Habis kita pakai, yang walaupun istri itu nyecret atau cerewet atau apa, orang laki-laki itu tinggal make gitu. Aku nangis, Jess. Sama pun yang nonton juga. Iya, aku nangis. Terus bagaimana dengan hidup kita gitu loh. Tahun demi tahun, nanti waktu demi waktu, dunia ini bukan tambah membaik, dunia ini malah tambah panas. Panasnya dunia untuk semuanya, untuk manusia yang serakah, untuk anak-anak kita, untuk ilmu kita, untuk rezeki kita. Untuk rezeki kita panas, untuk ilmu kita juga panas. Nanti tahun demi tahun terus begitu, tahun demi tahun terus panas, nggak bakalan tidak. Ilmu yang kita dapatkan ya tambah panas karena terombang-ambing dengan nafsu kita. Jadi kita itu tambah panas. Anak-anak yang kita kasih sayang, kita beri kasih sayang, dia sakit kita sudah kebingungan, ketakutan. Tapi setelah kita tua, kita sakit, anak-anak kita santai. Paling ditelepon kalau jauh, bagaimana Pak, Bu, wis mungkin ada tetangga yang membantu, mungkin itu. Padahal dulu kita itu sayang banget sama anak-anak. Terus anak kita itu, kita punya makanan aja, kalau anak belum makan ya sudah dimakan anak. Kalau sekarang enggak, bapak makan enggak makan ya sudah. Nah itu loh, merasa kita sebagai anak, kita cuma bisa mengirimi uang aja kita sudah bangga. Orang tuaku wis tak kirimi duit. Setelah nanti uangnya habis, orang tua tetap ditanya, uangnya buat apa saja, mesti seperti itu. Terus setelah orang tuanya meninggal dalam kondisi seperti itu, anak-anak punya berpikiran satu, bebanku sudah berkurang. Bisa jadi berkata seperti itu. Alhamdulillah bapak sudah tidak ada, bebanku sudah berkurang. Yang biasanya aku was-was atau apa, sekarang tidak. Gitu, itulah kita. Jadi ya Bu, ya apa? Bu, ini ada yang tanya Bu. Apa? Bu, gimana Bu Ning kalau orang tua selalu menyakiti dan menyakiti orang tua selalu menyakiti dan menyakiti Bu? Banyak, jangan dikira nggak ada. Banyak orang tua menyakiti, banyak. Makanya jangan heran, apalagi saat ini, karena aku sudah cerita, dunia ini tambah panas, tambah membara, bukan tambah padam dan sejuk. Jangan dikira kamu dekat air ternyata tambah sejuk, salah. Air bisa membuat kamu berantakan, air bisa kamu terbakar. Terus kamu dekat api, belum tentu kamu kepanasan. Gimana Ibu? Kamu dekat api, belum tentu kepanasan. Ya, api kan panas. Lah ya belum tentu kepanasan. Bisa jadi kamu dekat api tapi hatimu sejuk. Sulit dipahami kalau nggak ngerti.